Shalom dan selamat pagi. Patut kita bersyukur pada hari ini, di mana kita dipertemukan dalam persekutuan ini sehingga kita masih bisa mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu, mari kita buka kitab kita yang saya telah pilih dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-23, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatimu juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takut akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam pembacaan kita pada hari ini saya menyimpulkan satu tema, yaitu masa depan yang menantiku. Berbicara tentang masa depan, tentunya kita mengharapkan sebagai pemuda-pemudi, tentunya kita mengharapkan masa depan yang baik, masa depan yang sesuai dengan harapan kita. Atau bukan hanya kita sebagai pemuda-pemudi, tetapi orang tua juga pasti mengharapkan masa depan anaknya itu masa depan yang sesuai dengan harapan mereka. Berbicara tentang masa depan, saya ingin bercerita sedikit di mana seseorang ini mengatakan bahwa saya tidak mempunyai masa depan lagi. Dia mengatakan bahwa hidup saya hancur, masa depan saya suram, atau bahkan mengatakan bahwa masa depan saya itu tidak ada lagi. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia salah dalam mengenal seseorang. Orang yang ia kenal itu orang yang salah. Bukannya orang yang membawa dia ke jalan yang benar, memberikan motivasi, memberikan masukan, atau memaparkan hal-hal yang baik dan benar, tetapi orang yang dia kenal itu orang yang salah. Karena mengapa demikian saya mengatakan orang yang salah? Karena dia menghancurkan masa depannya. Bahkan mengatakan bahwa mereka mengajak bahwa tidak usah kuliah dan menyuruh dia berhenti kuliah, dan akhirnya karena soal hati atau soal perasaan, akhirnya dia mengikuti kemauannya dia. Singkat cerita, di situ dia sehingga dia seseorang ini berhenti kuliah. Nah, singkat cerita, ia mengatakan bahwa hidup saya itu hancur. Saya tidak mempunyai masa depan lagi. Tetapi perlu kita mempercayai bahwa Tuhan saja mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Di dalam bacaan kita pada ayat yang ke-17 dan 18 sampai 18 itu mengatakan bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di situ Allah saja menekankan masa depan sungguh ada, dan kita sebagai manusia, kita tidak boleh menentukan atau menganggap bahwa masa depan saya itu sudah tidak ada, masa depan saya itu sudah hancur, masa depan saya itu tidak baik lagi. Tetapi kita perlu mempercayai bahwa Tuhan itu merancangkan masa depan yang baik untuk kita. Seburuk-buruknya kita atau sekotor-kotornya kita di mata Tuhan, tetapi kalau kita betul-betul datang kepada Dia dan bertobat kepada Dia, tentunya Tuhan pasti akan merancangkan masa depan yang baik untuk saudara-saudara. Kasih bunyi di kamar.
tentunya kita sebagai pemuda-pemuda tentunya pasti menginginkan masa depan yang sesuai dengan harapan, dimana kita mau bahwa saya menginginkan masa depannya baik. Tetapi kalau kita hanya berbicara dengan mulut saja bahwa saya ingin mendapatkan masa depan yang baik hanya dari mulut, tidak melalui prosesnya, tentunya masa depan itu tidak akan baik juga jika kita tidak sabar dalam melalui prosesnya. Tetapi sebaliknya, jika kita melalui prosesnya dengan baik, contohnya saja kita kuliah baik-baik, kita rajin mengerjakan tugas, menekuni jurusan yang kita ambil, tentunya kita akan mempunyai masa depan yang baik pula. Tetapi jika kita malas kerja tugas, malas mengerjakan, malas kuliah, atau bahkan mengharapkan tugas-tugas itu dari teman kita, tentunya masa depan kita itu tidak akan sesuai dengan harapan kita. Karena kita tidak sabar dan tidak menekuni apa yang telah kita inginkan. Nah, kita sebagai pemuda-pemudi, tentunya jika kita sudah selesai kuliah, tentunya kita ingin punya pekerjaan, kita ingin mempunyai pasangan yang mampu mengasihi kita. Bahkan setelah mempunyai pasangan, tentunya kita menginginkan membangun sebuah keluarga yang dengan baik bersama orang yang kita kasihi maupun mengasihi kita. Bahkan mempunyai harapan bahwa setelah saya berkeluarga, saya menginginkan rumah atau kendaraan. Tetapi terkadang kita sebagai manusia, kita hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang saja yang menurutnya benar. Kita terkadang melihat segala sesuatu melalui pemikiran kita saja. Bukankah kita berpikir bahwa tidak selamanya apa yang kita pikirkan itu tidak selamanya benar atau sesuai dengan kenyataan. Karena kita saudara-saudara, tentunya kita di sini pasti mempunyai masa depan yang berbeda atau mempunyai masa depan yang sendiri-sendiri. Tetapi saudara-saudara, percayalah, yang ada di sini percayalah bahwa Tuhan sudah merancang masa depan kita dengan baik. Tuhan telah merendam masa depan kita sebaik mungkin, dan tentunya masa depan kita itu penuh dengan kasih Tuhan. Namun mewujudkan masa depan itu bukan hanya kita berdiam diri saja, tetapi jika kita menginginkan masa depan yang indah itu, kita perlu melakukan sebuah aksi dan tindakan untuk mewujudkannya. Misalnya dalam belajar atau bekerja keras. Bekerja keras menggapai masa depan itu. Untuk itu, bekerjalah dengan segenap kemampuan, sebab tidak ada sesuatu yang terjadi dengan instan di dunia ini ketika kita tidak melalui prosesnya dengan sabar dan baik. Untuk itu, janganlah kita takut akan masa depan yang menantimu. Jika saudara hanya berpikir bahwa saya tidak memiliki masa depan, tetapi perlu kita mempercayai bahwa di tangan Tuhan, Ia telah menyiapkan masa depan kita yang baik, masa depan yang sesuai dengan harapan kita. Karena Tuhan itu bisa mampu mengubah hidup kita jika kita betul-betul berpengharapan kepada Dia dan menaruh harapan kita dengan Dia. Tuhan bisa mengubah hidup kita dengan baik
bahkan mengubah keadaanmu saat ini. Meskipun kita sebagai manusia yang sudah hancur atau sudah melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Bapa, tetapi percayalah, jika engkau datang sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan mengubah hidupmu. Bahkan Allah akan merubah keadaanmu menjadi lebih baik dan menaruh harapanmu dan masa depanmu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, firman Tuhan.